pengembangan daripada adat Eha dan Mane. Papa bilang so ada DP buku, DP sanksi ada, karena adat ini ada sanksi baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Jadi walaupun disampaikan secara lisan tapi itu mengikat. Jadi masyarakat di sini patuh-patuh ketika mata tim made menetapkan ada potensi yang sangat besar sehingga ikan dapat berkembang biak dengan baik, dan tempat itu menjadi tempat khusus untuk ikan karena mau pikir 1 tahun 1 kali baru mau tangkap di jangka waktu yang cukup panjang, sehingga perkembangan ikan mau pikir di Kekorotan ini ikan yang jaga habis-habis, padahal tiap hari jaga cari baik siang malam sore pagi dengan gulbos, tapi berkat Tuhan tetap melimpah. Strength, weakness, opportunity, peluang. Kita punya peluang di sini adalah ini menjadi pengembangan seperti tadi Pak Stefan sebagai koordinator sudah berpikir bagaimana peluang pengembangannya. Tapi sekarang ke arah peluang pengembangan dan kepada ekonomi, menumbuhkan ekonomi. Karena orang sekarang kebutuhan ekonominya sudah banyak kan. Sudah banyak ya dengan teknologi yang ada, rumah apa dengan biaya hidup yang mahal. Banyak ada pemikiran untuk muatan ekonomi juga di situ selain menjaga tradisi. Kita bisa mendapatkan sesuatu di situ. Area ini tiruan dari Kekorotan, asalnya dari Kekorotan. Dari area ini terbentuk Dimulai dari sini. Kasihan. Jadi mau hidup rukun dan damai. Sama-sama mau lapar, sama-sama lapar. Mau berat, sama-sama berat. Susah sama-sama, senang sama-sama. Susah senang. Itu tuh sama dah. Itu Mane. Dari kecil sampai tua dapat semua berbeda. Pertama mempersiapkan kalimutan, kemudian dililit dengan janur. Kalimutan itu kalau bahasa asli Kekorotan itu kundangin, pengambilan tali kundangin di Pulau Mengepung. Jadi bahan dan alat-alatnya itu diambil dari Pulau Seberang, mandi dengan tangan. Selanjutnya setelah semua sudah siap, seluruh warga masyarakat diajak untuk melibatkan alat sambung dan terciptalah kegiatan Mane sampai hari ini masih tetap dibudayakan.
dijaga dan dilestarikan melalui aturan-aturan adat, terutama EHA. EHA itu adalah merupakan sebuah aturan pelarangan tidak secara sengaja ataupun secara leluasa untuk masuk di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, terutama lokasi Manee. Lokasi Manee untuk saat ini yang ekspos di nasional itu di Pulau Intata, khususnya kalau bahasa kami itu di Pulau Intata nama lokasi Ranne, dan itu dilaksanakan tiap tahun, itu tetap dilaksanakan. Yang pemerintah desa lakukan sampai hari ini ya tinggal mempertahankan adat itu, mempertahankan kegiatan itu untuk terus ada di Desa Kekorotan. Penyertaan anggaran itu tergantung kalau kesepakatan desa bahwa tahun depan umpamanya mau dilaksanakan ya itu mau ditetapkan di anggaran desa. Itu penyelenggara adalah warga masyarakat bersama dengan pemerintah desa, tetapi karena ada kehadiran dari pemerintah pusat diantaranya kementerian, maka pemerintah kabupaten itu ikut serta dalam kegiatan ini. Memang harapan kami Manee ini akan terus dikembangkan dan bisa diperhatikan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Untuk selanjutnya akan jadi pulau wisata yang ada di Desa Kekorotan, dan juga harapan kami belum mampu untuk membangunnya sendiri. Jadi diharapkan itu bantuan dari pemerintah untuk bekerja sama dengan kami yang ada di desa, itu bagaimana mengembangkan infrastruktur mau dibangun di situ. Persoalannya lokasi, karena itu kami sangat mengharapkan bagaimana kami dapat membebaskan lokasi itu, lokasi yang sampai hari ini dimanfaatkan oleh warga masyarakat menjadi sumber penghidupan kelapa yang ada di sana, yang itu semestinya ketika pemerintah memperhatikan mungkin itu bisa dibebaskan dari persoalan abrasi. Sebenarnya itu kami sudah lama usulkan untuk bisa dibangun talut ya pemecah ombak untuk menahan abrasi, karena memang diperhatikan sampai hari ini sudah puluhan meter yang sudah hilang. Hal ini kalau tidak diperhatikan kemungkinan 5 tahun ke depan bukan lagi puluhan meter tapi sudah ratusan meter. Jadi semuanya sudah disampaikan tentang harapan-harapan. Memang harapan kami sih mau jadi, cuma karena keterbatasan dana ataupun kemampuan sumber daya manusianya. Mengenai EHA, larangan kami. EHA itu berarti melarang orang-orang masuk ke orang punya kebun atau belum pada waktunya untuk panen kelapa, ia sudah naik kelapa atau panjat kelapa 3 bulan atau 4 bulan sudah dibuka itu ini semua sudah kegiatan menami, baru kalau umpamanya pada waktunya bikin janur untuk keliling. Jadi semua masyarakat pergi ya pegang janur itu laki-laki. Di sini juga dulu para orang tua dulu pakai tali utang, mari sekarang sudah tidak ada itu. Soalnya tidak ada. Soalnya tidak ada utang. Itu pada jam air turun, lokasi di sana dibuang dengan lalu. Dari dibuang, teruskan lalu, itu begitu toh. Serta pere dan langana. Ini ada DP nyanyian ini pulau kecil ini. Ada DP nyanyian. Jadi jangan dilihat pulau kecil, tetapi banyak dia punya nama-nama kebun. Lalu, ya itu lalu kang itu nama pantai. Jika tidak ada masyarakat, tidak mungkin itu Ratu Banua dan Inang Banua dapat melingkar itu. Nyari itu tidak bisa membawa itu janur. Jadi masyarakat semua pergi. 12 dulu tidak ada orang berani. Karena sapi tidak ada di kaki turun, kalau bukan kaki turun. Mantan.
terhenti sekarang. Ada beberapa tahun lalu tuh masih dilaksanakan. Pertama-tama mengenai soal pencurian. Jadi pengambilan sesuatu milik orang lain di lahan orang lain yang tidak setahu dengan pemilik. Itu dikenakan sanksi. Kalau misalnya ambil kelapa, itu kelapa yang diambil itu dipikul dan teriak-teriak sekeliling kampung, plakat. Berteriak, jangan bikin rupa saya, ini ngambil milik orang. Jadi kelapa ataupun barang-barang lain yang ada di kebun itu. Kedua, soal keserentakan pembuatan kopra 3 atau 4 bulan sekali. Jadi siapa yang melanggar atau memanjat kelapa sebelum waktunya, dia kena sanksi, dijatuhi hukum sanksi. Meskipun kelapa sendiri. Iya. Tapi karena kesepakatan umpama harus setiap Januari, Maret, April satu kali berkopra, lalu setiap 4 bulan. Tapi karena keadaan mendesak, karena anak-anak sekolah, kebutuhan anak sekolah, harus minta izin. Tetap minta izin. Minta izin kepada pentua adat, kepala desa, baru diplakatkan. Ini si nama ini minta izin membuat kopra karena alasan ini. Nah, tapi itulah yang menjadi keresahan, sehingga tidak terus-menerus terlaksana ini ya. Karena jika ada seseorang yang diberi kelonggaran, terpaksa yang lain iri, Ikut lagi. Jadi sudah ikut-ikutan saja, ya yang lain lagi sudah panjat kelapa, ya sembunyi-sembunyi. Tapi yang sebenarnya kalau waktu pembentukan itu masih kuat, kalau mau ambil kelapa untuk pakai hari-hari, itu harus paling banyak 4 biji. Tapi di karung, tidak boleh dipikul. Orang lihat, oh iya ada pikul kelapa. Harus tersembunyi di dalam karung. Itu dulu. Tapi sekarang Bebas sekarang. sudah tidak dapat dilaksanakan karena bermacam-macam alasan. Banyak kepentingan, dan kepentingan memang berbeda-beda. Jadi orang bilang itu tidak dapat dipertahankan ini ya. Karena memang soal pembuatan kelapa itu memang sudah dibiarkan begitu, tinggal pencurian. Pengambilan milik orang di kebun orang itu yang harus, sehingga tidak lagi dibentuk EH. Tapi kalau waktu memang EH itu masih berjalan, setiap hari itu harus ditentukan berapa orang. 10 misalnya. Oh, 2 orang sekitar sini. 2 orang. Pengawas. Ya. Jadi di samping kerja di kebun sendiri, lihat dia dapat lihat, dapat dengar orang banyak kelapa, pilih ya, tangka, kau bawa di kepala desa Pakarasium Banua di tempat. Tetapi karena berbagai alasan
sehingga sudah tidak dapat dipertahankan itu EH. Padahal memang baik juga maksud Apa efek kegunaan EH waktu ya. masih bagus? Itu manfaat EH ini. Ya, manfaat EH itu pertama waktu pembuatan kelapa itu serentak, sehingga buah kelapa itu atau kopra yang dapat dihasilkan oleh masyarakat itu ya sama, dan dapat dicari tempat penjualan yang memang memadai harganya. Apalagi waktu itu masih ada koperasi, jadi disalurkan di koperasi. Ada yang penampung lagi. Sebagai tempat penjualan kopra. DP untung besar berarti. Iya. Karena panen bersama, jadi tertampung dan dapat dicarikan pembeli dari Manado yang akan datang kemari. EH itu kemudian sudah beberapa lama begitu, Iya. itu ikan jadi banyak sekali, jadi dana ikan. Jadi banyak sekali. Iya, banyak sekali. Iya. Itu sama dengan kita bilang sama dengan kasih makanan babi di kandang. Iya. Jadi dana sekali kan. Jadi dana sekali Iya, ikan itu. dana sekali ikan. Jadi Padahal kan ikan tidak selamanya itu yang begitu-begitu. jadi masyarakat tinggal mengambil waktu pas acara itu. Kalau itu acara itu ya begitu. Pak Bupati sudah pernah juga di sini. Maniu. Ini ada berapa lokasi di sini Maniu. Berapa lokasi Maniu di sini? Di sini ada 2. Apa? Aru dengan Olah. Aru di bagian mana? Aru ada pantai sebelah. Sebelah. Iya. Olah Olah sebelah kemarin. yang paling banyak bikin di mana? Yang paling banyak DP hasil itu di Olah. Olah. Iya. Yang dekat sini berarti. Dekat sini. Pasir Putih. Iya, Pasir Putih. Iya, DP pasir tidak terlalu besar lah, tapi Pasir Putih. Iya, tapi kalau yang bagus itu di Itu yang biasa bikin Maniu kebanyakan Aru. situ. Iya, di Olah Di tadi. Olah itu. Iya. Sampai sekarang DP kondisi ikan DP karang situ masih bagaimana? Kalau itu mau dibikin EH dulu, itu tetap masih bagus. Tetap masih sih. bagus. Iya. Dilarang kan? Kalau ada pelarangan dulu, iya. Iya. Tapi untuk kalau orang menangkap walaupun tidak ada EH, orang apa? Ada yang misalnya babom apa? Oh, kalau sini jangan. Dilarang kan? Di sini semua masyarakat itu berperan menjaga itu. Walaupun tidak ada EH begitu. Walaupun tidak ada EH, tapi memang tetap dijaga. Iya. Sedang dari luar kalau misalnya mau mencari di sini mesti izin Ratu Banua. Oh, izin Ratu Banua. Iya, izin Ratu Banua. Walaupun ada pemerintah, walaupun ada. Karena sudah dibiasakan dengan budaya EH, pelarangan-pelarangan untuk pengambilan milik orang lain itu sudah dibudayakan sejak dulu, sejak nenek moyang. Sehingga tidak bisa membeli misalnya kelapa bijian, tidak bisa membeli kelapa. Sebab kalau mereka buka peluang untuk menerima penjualan, berarti akan ada muncul pencurinya. Jadi, ini kultur ini yang dipelihara selama ini oleh masyarakat adat di Desa Bulude dan Bulude Selatan. Nah, bicara tentang EH, saya kira tadi juga sudah sangat jelas, dan memang semenjak saya juga masih kecil, itu ada EH dan jumlah penduduk yang di Bulude ini masih sangat sedikit dan masih satu desa. Belum ada Bulude dan Bulude Selatan. Nah, dalam ketangan, karena mereka ingin membangun nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial kemasyarakatan dalam kebersamaan, dalam kehidupan bersama masyarakat, dari berbagai aspek hidup mereka lakukan. Salah satunya adalah menciptakan sebuah kegiatan menanam. Nah,
Maname ini semestinya kalau dalam bahasa bagian Laut Utara, bagian Karatung, bagian Kakorotan, Maname ini DP arti itu dikuru. Karena ketika kering memang kering sekali. Nah, jadi harus ada lokasi yang dimana agak dalam airnya untuk supaya ketika ikan itu dibawa di tengah nyare itu ada tempat atau ada lokasi ikan berkumpul di situ. Perjalanannya ini semakin ada tantangan. Tantangannya apa? Pertama, berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat secara umum, ini wilayah pesisir Buluja dan Buluja Selatan, dia berhadapan dengan angin barat, barat laut, dan barat daya. Nah, ketika tiga angin ini dia harus bertiup, dua pelabuhan ini tidak bisa menjadi tempat pelabuhan karena gelombangnya cukup besar. Nah, sehingga semua masyarakat dalam kepentingan baik mau keliru ataupun dalam usaha melaut, mereka harus cara orang Bulude harus lari di sini. Sementara tidak boleh ada bayangan apapun yang masuk di sini. Radio sekitar 1 kilo itu sudah dilarang masuk di sini. Kencang. Para pelaut, para nelayan, ketika masyarakat harus keliru karena pusat perbelanjaan ada di Liru, perahunya harus tambak di sini. Berarti tidak akan ada guna. Nah, maka pikiran masyarakat bersama pimpinan bahwa kita harus mempertimbangkan itu juga. Memang benar bahwa kegiatan budaya ini itu penting, orang harus pelihara. Tetapi kita juga harus ada keseimbangan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, sehingga untuk ini berhenti karena pertimbangannya itu. Pelabuhan alternatif di Desa Buluja dan Buluja Selatan adalah Pute. Karena kalau Soning boleh masuk di situ. Perkembangan. Kalau dulu kan belum ada pambut, belum ada perahu, speedboat. Jadi mau bagaimana? Perahu terbatas. Jadi sekarang memang agak susah kalau mau kembang. Apakah orang melanjutkan dengan ini kegiatan menanam ini? Kalau mau bangkitkan pulang, mau bangun kembali. Tapi dengan pertimbangan tadi itu yang terlalu kecil. Jadi mungkin bagaimana aja larang-larang panen kalau pengumumannya ada dulu? Dulu ada. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Waktu kepala desa Masania. Mulai juga hilang. Oh, tahun berapa itu? 70-an atau 80-an? 70-an. Kalau EHAP bagus, kalau apa? Iya. Bagus sebetulnya. Bagus. Mungkin cuma para penduduk itu gampang cari ikan waktu pada saat kencang, waktu panen itu banyak ikan. Banyak. Gampang kan tangkap. Gampang mau tangkap. DP kelapa, masyarakat tidak boleh ambil kelapa. Para pembeli kelapa di sini tidak boleh beli kelapa mantap. Beli kebun, Jadi DP untung bagi masyarakat apa? DP untung bagi masyarakat, buah kelapa itu kan aman. Aman masih nyana dijual mantah. Nyana dijual mantah, nyana seperangan orang mau jual di mana, mau ambil. Biasanya kalau masyarakat desa-desa begini ya lihat orang punya kelapa ya ambil, dijual, jual mentah. Jadi tapi bisa panen bersama tiap kuartal kalau kelapa. Tidak bisa orang beli kelapa mentah. Berapa bulan DP? DPE 3 bulan. DPEH itu berlaku per 3 bulan atau pada masa tertentu? Per 3 bulan. 3 bulan. Ulang setelah habis panen, EH ulang. EH ulang. Jadi EH itu sepanjang 3 bulan. Sepanjang masa dan sepanjang masa. Sehingga terbawa sampai sekarang tidak. Terbawa sampai sekarang ya. Walaupun zona ada bikin EH kan. Ya. DP pelarangan masih sampai sekarang.
Berarti ada itu untungnya. kurang. Lalu kenapa dang berhenti nih ini padahal menguntungkan? Bukan berhenti, tetapi itu kan jalan terus itu peraturan. Tetapi DP larangan-larangan masih ada. tapi karena Maksud- biasa begitu, jadi begitu. Tetapi itu berlaku sehat itu 3 bulan. Iya. DPH masih ada dan Masih ada. larangan. Tapi pencurian so- mungkin masuk ada banyak pencurian Ya, ambil kalau- orang Kalau pencurian itu memang termasuk ya biasa itu. berarti sudah Nyanda sembarangan, tapi pompa apa gengking ya? Itu lokasi mangrove bakau yang masih bertahan di Desa Blude yang berada di Pute, Pantai Pute sebagai lokasi Maname. Di Pute ini terdapat hamparan nyare yang luas sehingga menjadi tempatan perahu nelayan. Lokasi ini cukup melindungi para nelayan dari terjangan badai angin barat. Saya ingat bahwa Desa Bulude tahun 1970 itu ada kegiatan yang diprakarsai oleh tua-tua adat. Pertama, mereka melahirkan pemikiran-pemikiran bagaimana mengembangkan budaya kebersamaan, hidup di dalam kebersamaan melalui kegiatan-kegiatan budaya. Nah, mereka lihat bahwa ini Desa Bulude khusus di lokasi Pantai Pute itu potensial untuk melakukan kegiatan acara penangkapan ikan bersama. Nah, memang di Desa Bulude ini semestinya yang paling awal itu dari Keratu. Nah, dari Keratu. Karena ada pendeta orang Bulude kawin dengan orang Keratung dan dia bertugas di sana. Nah, ketika dia dari Keratung, pendeta itu dari Keratung, dia ke Bulude, dia membawa budaya dari sana untuk bagaimana menangkap ikan secara bersama satu desa itu. Nah, DP nama menangkap ikan Maname. Nah, jadi makanya budaya Keratung dengan Bulude sama. Jadi budaya itu dari Keratung. Akhirnya para tua-tua adat dan umumnya pimpinan-pimpinan di desa membicarakan hal itu. Karena melihat Pantai Pute itu DP saat mau air turun, itu memang kering sekali. Nah, baru memang dulu ikan itu masih cukup banyak. Nah, jadi sangat potensial untuk mendapatkan hasil dari kegiatan Maname ini. Nah, lahirlah kebersamaan dan kesepakatan bersama untuk menciptakan kegiatan menangkap ikan secara bersama dengan nama Maname itu. Prosesnya itu pertama harus melarang masyarakat itu ada di sana. DP nama EHA. EHA itu artinya bahwa dilarang sama sekali masyarakat bikin aktivitas di lokasi di mana akan dilaksanakan Maname, yaitu di Pantai Pute. Dan memang disetujui oleh seluruh warga masyarakat, bahkan di sekitar Pulau Kabaruan ini memang diinformasikan bahwa dilarang untuk
melakukan kegiatan di Pantai Putih karena sudah dilarang oleh masyarakat dalam rangka kepentingan mau menami ini. Nah, DP proses-proses itu berbagai cara masyarakat adat rancang bagaimana sampai kegiatan menami ini sukses. Cara penangkapan ikan ini itu memang masih zaman-zaman primitif begitu, tapi DP cara itu sangat positif karena kalau mau disesuaikan dengan kondisi sekarang ini itu juga satu hal yang perlu menjadi contoh untuk di masa-masa modern sekarang ini. Ketika saat melaksanakan acara menami itu kelompok masyarakat sudah dibagi berdasarkan pekerjaan masing-masing. Ada yang ke hutan dengan mengambil tuba, racun dari akar-akar tumbuhan yang bisa dipakai untuk mematikan ikan. Kemudian juga ada yang ditugaskan untuk memotong tali-tali hutan. Jadi tali hutan itu panjangnya harus dari ujung Nyare di Pantai Putih ini bagian selatan sampai dia keliling itu Nyare itu mau kering. Nah, jadi dari darat sampai ke darat sebelah. Nah, tali hutan itu diikat dengan janur kelapa yang kuning itu. Nah, saat pelaksanaan kegiatan itu mulai di saat air pasang terbesar. Nah, karena kalau air pasang terbesar itu kan ikan semua ada di dalam Nyare itu. Nah, mereka bebas mencari dorong pemakan ikan, tidak tahu bahwa kegiatan masyarakat ini semulai menghadang mereka untuk keluar dari Nyare itu. Budaya menami itu sudah tidak dilakukan. Apa upaya yang dilakukan oleh tim untuk memotivasi masyarakat yang ada di dua desa ini untuk kembali mengembangkan nilai-nilai sosial budaya itu dari kegiatan-kegiatan yang lain? Nah, apakah kita tetap pelihara lingkungan itu sekalipun tidak dalam budaya menangkap ikan, tetapi menjadi sarana atau sumber bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat dalam budaya bersama, kekeluargaan. Nah, jadi makanya kita bilang supaya budaya, karena menami ini yang pokok bahwa nilai budayanya adalah memelihara keutuhan masyarakat, memelihara kebersamaan, persaudaraan. Jadi itu. Nah, karena sekarang kita ambil contoh Memelihara lingkungan. ya, memelihara lingkungan. Nah, karena ini kan menjadi ancaman, bukan persoalan orang sekarang, tapi tahun ke tahun kan anak cucu ini terancam. Karena dengan lingkungan yang rusak kan, sehingga itu juga menjadi sarana. Kalaupun keindahannya di sana, sekalipun tidak ada lagi budaya menangkap ikan, lalu Putih itu ditata kembali dengan berbagai cara sampai membuat lokasi itu jadi indah, bisa menarik perhatian masyarakat luar, bahkan wisatawan juga bisa ada di situ. Nah, itu dalam bentuk lain, artinya yang dapat menggali kembali budaya kekeluargaan. Memang penting dalam sebuah desa ataupun secara umum bagaimana memelihara kebersamaan itu, sehingga dalam tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki kultur budaya yang memelihara keutuhan ini dapat dikembangkan lagi. Kalau dulu kalau mau dapat ikan besar, dia kepala mau potong antar patua-tua adat, iya toh. Nah, kalau misalnya ada ikan dia terdampar di daratan, itu langsung mau ambil bawa dengan tua-tua adat, mau buat bagi semua rumah itu dapat. Begitu juga biasa kan dulu babi hutan itu masih banyak.
dia jaga sampai di kampung. Setelah dia masuk kampung, ditombak secara bersama, kecil ataupun besar, seiris dengan atau bagaimana besar, tetap dia mau berbagi. Itu budaya kebersamaan di sini. Nah, ini budaya-budaya ini perlu dikembangkan lagi. Karena sekarang biarlah kata aja kami, biarlah baku birman. Kalau ada kebun rica, dia habis panen rica mau tanya, dia nggak mau beli. Sekarang sudah tidak ada lagi mau bilang apa kakak. Ya, jadi terkikis nilai-nilai budaya saling mengasihi. Karena siapa ngana, siapa kita sesama dengan di kota. Jadi ini penting menanamkan nilai-nilai budaya untuk supaya terciptanya suasana keamanan, kenyamanan, kekeluargaan yang rukun. Karena memang secara spiritual orang-orang Kristen kan percaya bahwa Tuhan memberi ketika kita ini hidup di dalam kasih satu sama yang lain. Ini bangunan-bangunan yang dibuat dulu waktu selebrasi tradisi Maname. Karena tradisi Maname itu melibatkan banyak orang, jadi lokasi ini di saat perayaan Maname itu begitu rame, makanya dibangun fasilitas seperti kamar mandi, toilet, juga ada bangunan tempat melakukan perayaan Maname. Fasilitas-fasilitas yang dibangun ini sudah rusak sekitar tahun 2000-an. Perayaan Maname dilakukan tahun 2000-an. Pla EH juga di burung juga. Burung juga. Ya, karena burung itu sangat membantu para petani. Tangkap Amoaseksapha dia. Ya. Dia diatur juga ya. Ini EH juga mengatur pelarangan tangkap sampiri. Cuma di sini soalnya ada. Iya, ini. Jadi EH di sini apa semua? Pertama apa-apa yang bikin aturan padi, kelapa. Baru penanaman lagi abaka. Abaka lagi. Kita sudah ciptakan lagi tadi yang serat pisang abaka. Rote. Iya. Kalau Sangir hote. Hote lagi. Ucapan syukur apa di penama? Mendomang. Itu tiap 3 bulan tiap ucapan syukur. Oh, tiap bulan ada makan bersama. Satu kali. Gimana bikin? Oh, bikin di gereja sekarang. Selain Ambia apa semua yang masih ada? Kumaan. Yeah. Dari Dewan Adat bahwa EH ini memang sangat perlu untuk dikembangkan lagi, terutama masalah budaya-budaya yang ada, karena EH ini pertama ada beberapa yang harus diperhatikan adalah tergantungnya kesejahteraan masyarakat.
kesejahteraan masyarakat di sini. Kalaupun dari masyarakat atau desa masih menginginkan atau masih melestarikan EHA, itu mereka menunggu pada saatnya untuk berbuah untuk jadikan kopra. Tapi ada desa-desa lain yang sudah tidak mengembangkan atau tidak memberdayakan kembali. Seharusnya pemerintah desa atau pemerintah daerah mendukung upaya bagaimana EHA ini diaktifkan kembali. Itu dia 3-4 bulan baru itu dia bisa memanen kelapa, jadi terkumpul semua, dan setiap rumah tangga atau setiap orang yang menanam yang punya pohon kelapa dan pala itu lebih menguntungkan kalau dulunya. Cuma karena sekarang kepentingan anak-anak sekolah, jadi lebih membutuhkan anak sekolah punya kebutuhan, sehingga EHA ini lama-kelamaan akan sudah tidak ada lagi atau sudah tidak dilestarikan lagi. Jadi saya sebagai Ketua Dewan Adat menghimbau pada lembaga-lembaga adat di desa untuk mengaktifkan kembali bagi yang desa yang sudah tidak lagi melestarikan budaya EHA, dan bagi yang desa yang masih melestarikan budayanya itu lebih ditingkatkan lagi, terutama dukungan-dukungan dari pemerintah desa setempat. Dinas Pariwisata sendiri untuk pengembangan itu tetap terang dukung untuk pelaksanaannya, dan juga terang terus berkoordinasi dengan pihak adat di daerah desa setempatnya. Ya, terang dukung, maksudnya setiap ada event itu pasti kami dari ini juga mengundang pejabat-pejabat atau dari luar untuk datang menyaksikan dan ikut sama-sama di dalam kegiatan Manee. Mungkin kalau pelaksanaannya tepat waktu, kalau memang berupaya diupayakan tetap bulan Mei, iya, tepat waktu, mungkin sesuai dalam adat bisa DP keragaman, DP jumlah, DP spesies atau DP jumlah juga mungkin banyak. Iya. Mungkin faktor apa sampai dia boleh tapi maksudnya sih dari bulan Juni. Maksudnya sih orang juga berkoordinasi dengan orang tua di sana, pemangku adat di sana kalau masih bisa. Kalau nggak bisa ya, iya begitu. Orang minta, iya, nyanda bisa nyanda. Maksudnya kalau orang bisa kasih waktu, orang ya maksudnya manfaatkan untuk itu. Tapi waktu yang satu spesifik cuma ada di Talaut. Juga kalau mau diangkat jadi event itu luar biasa. Itu sudah pernah dapat piagam penghargaan sih secara nasional. Itu kegiatan Manee itu. Tetapi memang warisan budaya tak benda. Cuma DP kendala untuk datang di sana memang cukup panjang DP perjalanan. Cuma serta orang tanya-tanya, ya maksudnya bagus lah dengan Pemda dan tamu dari provinsi, ya maksudnya harus lumayan dengan yang lalu-lalu pelaksanaannya ya banyak dari pemerintah pusat yang datang gitu. Memang perlu diupayakan juga dari swasta. Sementara orang pengembangan orang masih mau ajukan kok desa di sana sebagai maksudnya dapat dibuat itu rumah-rumah jadi rumah semacam homestay. Iya supaya bantuan juga dari ada program pemerintah, iya maksudnya sama kayak di Umpunaken itu kan ada homestay. Maksudnya ke depan sih orang ini supaya tamu-tamu yang datang di sana bisa bermalam dan di sana kau menikmati DP apa begitu. Cuma kuat masyarakat juga ada untung. Maksudnya dengan pelaksanaan itu ada sedikit berdampak ke peningkatan ekonomi kan, maksudnya selain waktu penangkapan itu ikan bisa diambil dan dijual,
Maksudnya soalnya masuk juga di dalam event itu kan belum dipungut apa kan karcis, belum iyo, belum desa pengelola. Minimal desa pengelola belum ada. Cuma baru ada pendapatan cuma penggunaan apa sanitasi, maksudnya kamar mandi apa semua, cuma itu yang itu pun hanya dikelola oleh pemuda desa. Kalau yang tidak bisa buat talut, pemecah ombak lah, maksudnya supaya masih terpelihara dan ini pulau tempat pelaksanaan ini, karena tinggal sedikit-sedikit. Yang dulu jauh sekali Pak DP ini. Mar ini so dekat sekali dengan itu aula kan, DP Pakapaka Ombak so dekat sekali dengan aula itu, karena masyarakat untuk menjual makanan begitu, ekonomi. Ada sih souvenir, cuma souvenir skala masih desa, cuma kecil-kecil begitu. Nah, sama dengan gelang yang dibuat dari tikar itu orang iya, belum ada yang berpikir untuk lebih. Sama kalau di apa provinsi ada event-event begitu kan, dorong bikin kaos, jual kaos di sana apa semua begitu dah. Belum ada sih yang kelola, belum ada sih yang memanfaatkan event ini dia untuk penambahan penghasilan. Di sana masyarakat kalau bikin itu dah, kalau mau datangkan sama juga kan jadi iya gitu. Kalau hal yang tradisional dan orang berbikin. Iya, yang kita lihat di sana yang hanya itu, maksudnya yang gelang-gelang. Sekarang orang bilang buat orang supaya itu dia ada nilai jual agak mahal, orang pakai untuk tanda masuk. Itu dia, maksudnya iya, maksudnya tanda masuk, bilang ini untuk tanda masuk di sini dan begini. Kalau dari segi kuliner apa ya? Kalau kuliner sih hanya maksudnya ikan bakar. Beda di tempat lain lah. Iya. Sama beda atau teknik makan beda. Mungkin ada makanan di sana yang memang enak, sama dengan dabu sasi itu kan semacam ikan dibakar baru dikasih kuah, cuma DP bumbu-bumbu semua itu bukan digoreng tapi dibakar juga, tomat DP apa semua di sana. Itu ciri khas sih, maksudnya yang dari sana. Baru ada makanan umbi-umbian yang memang dari sana. Iya. Kalau kue tradisional belum tahu sih. Iya, maksudnya cuma ada itu dorang bilang kabesa adang, semacam kue yang dorang kering dan yang dorang bikin dari DP nama kok anuwun. Itu umbi yang besar, maksudnya besar-besar sekali begini. Iya. Iya. Anun, iya itu memang khas sana. Baru itu. Iya, makanan bayi. Di sana juga baru jadi. Iya, memang hanya ada di sana. Baru makanan bayi mungkin dulu belum ada stok, karena di daerah yang masih terpelosok kan di sana angkutan transport juga waktu dulu masih lama-lama untuk datang. Mungkin pemanfaatnya kalau nyanda ada beras, mungkin ini yang dipakai untuk makan. Iya. Baru DP kandungan gizi ini agak maksudnya tinggi dah untuk ini anuun ini.